Oke. Dalam pertemuan kita akan bahas namanya sistem kontrol pada robot. Oke. Sistem kontrol ini merupakan sebuah sistem yang vital kalau di robot yang memungkinkan Anda untuk melakukan proses kendali untuk si robot Anda tentunya. Nah, tanpa sistem kontrol ya robot Anda ya nggak bisa ngapain secara prinsip seperti itu. Nah, sistem kontrol ini menggabungkan antara sensornya sebagai indera pada robot Anda. Ini perihal sensor sudah Anda pelajari pada pertemuan terdahulu. Lalu kontrolnya sendiri sampai akhirnya Anda bisa menggerakkan si aktuator. Nah, aktuator ini sudah Anda pelajari pada pertemuan yang terdahulu juga. Sampai akhirnya Anda punya satu plan, satu sistem yang menggabungkan ketiganya tadi itu. Sehingga akan didapatkan plan seperti ini. Jadi Anda punya yaitu namanya satu set point plus di situ misalnya. Lalu Anda punya controller yang akan mengolah set point Anda yang plus tadi itu digabungkan dengan hasil pembacaan dari lingkungan yang dibaca menggunakan sensor yang Anda attach ke robot Anda. Hasil pengendalian akan dipakai untuk mengendalikan si aktuatornya digerakkan sampai akhirnya menjadi satu sistem full yang menjadi robot Anda. Sensor kemarin kita udah bahas itu tujuannya itu Anda bisa baca lebih lanjut secara mandiri. Oke, kita skip aja. Langsung kita masuk ke bagian kontrolernya. Nah, posisi controller yaitu dia membandingkan antara yang setup Anda yang positif dengan yang minus, itu dia yang dibaca dari sensor Anda. Yang dibaca dari sensor Anda itu merupakan keluaran dari plan yang real diterima dari lingkungannya. Itu nanti ada error atau deviasi yang akan dipakai untuk menghasilkan sel kontrol untuk mengontrol aktuatornya. Ada beberapa macam kontrol sesuai dengan pengendaliannya. Ada yang sederhana yaitu on off saja, ada yang proporsional, integral, diferensial, proporsional integral, PI, proporsional diferensial PD, dan gabungan ketiganya itu namanya PID, proporsional integral dan diferensial. Ini yang paling komplit. Yang off ya cuma on sama off itu aja ya, sangat sederhana. Sama seperti Anda menekan lampu, Anda ingin hidupkan, Anda tekan tombolnya sampai on. Anda ingin matikan, Anda tekan tombol sampai off. Itu. Kalau yang kontrol proporsional, ini controller yang melakukan proses pengendalian sebanding dengan error yang Anda dapatkan dari lingkungan. Nah, seberapa besar koreksinya tergantung daripada gain koreksi yang Anda masukkan ke dalam sistem Anda. Nah, biasanya kalau dalam controller proporsional ini dia akan memerlukan satu konstanta namanya KP atau konstanta proporsional yang isinya ya cuma angka itu aja, bisa kecil bisa besar tergantung daripada seberapa sensitifnya sistem kontrol Anda merespon terhadap namanya error yang terjadi. Kalau terlalu kecil maka dia akan sangat lambat responnya, tapi kalau terlalu besar dia akan sangat cepat responnya dan
akan besar kemungkinan terjadi namanya overshoot. Nah, untuk mengatasi overshootnya maka biasanya dikasih namanya controller integral. Nah, controller integral ini tidak hanya memperhatikan error real yang terjadi sekarang itu aja, tapi dia juga memperhatikan waktu muncul errornya. Nah, kenapa dibutuhkan yang integral? Karena ya sistem dia tidak bisa sangat responsif, maka pasti punya waktu responnya. Tuh. Nah, untuk mempercepat kembalinya si sistem Anda ke kondisi stabilnya, maka kita perlu namanya menghilangkan overshootnya atau menghilangkan offsetnya. Maka kita pergunakan KI atau konstanta integral dipakai untuk menghasilkan aksi integral sehingga akan ya mempercepat si sistem Anda yang tadinya sangat responsif menjadi ya setidaknya responsif tetapi overshootnya kecil, tujuannya itu. Nah, kalau controller diferensial ini dia boleh dikatakan meminimalisir error runtime yang akan terjadi pada sistem Anda. Dalam kondisi realnya terkadang error Anda akan besar, terkadang juga akan kecil. Nah, si controller diferensial ini dia akan menjaga error Anda pada range yang sudah tentukan. Jadi error Anda misalnya akan selalu naik turun pada nilai misalnya plus minus setengah, nah macam itu. Hasilnya karakteristiknya seperti ini. Jadi kalau nggak ada perubahan ya hasil controllernya untuk differential ini akan nol karena yang dia akan mengamati perubahan error itu aja. Tapi kalau perubahan errornya itu dia ada, maka seberapa responsif perubahan errornya akan direspon tergantung daripada proporsionalnya daripada konstanta diferensialnya itu si KD. Nah, sebelum errornya membesar maka si konstanta diferensial ini atau dalam lebih spesifiknya controller diferensialnya ini dia akan menghambat, jadi dia meredam duluan sebelum errornya terjadi lebih besar. Nah, itu. Lalu penggabungan keduanya PI, jadi Anda menggabungkan proporsional integral sehingga menghasilkan karakteristik yang menggabungkan kebaikan antara yang proporsional dan kebaikan antara yang integral. Nah, itu. Kalau yang kontrol lebih kompleks, PID yang sangat lazim dipergunakan karena dia punya beberapa keuntungan yang sangat signifikan dibandingkan dengan yang controller PID yang terpisah. Jadi dia menggabungkan antara proporsional dan diferensial sehingga menghasilkan sistem kendali yang responsif, overshootnya rendah, cepat stabilnya, dan error runtime-nya kecil. Aktuator kemarin kita udah bahas, itu dia adalah sesuatu yang akan dipergunakan untuk menggerakkan robot Anda sehingga dia dapat berpindah posisi. Nah, seperti itu untuk bloknya. Jadi dari kontrol sinyal yang tadi sudah Anda hasilkan di controller akan dikonversi terlebih dahulu sesuai dengan aktuatornya. Lalu aktuator ini akan menggerakkan manipulator sampai akhirnya dia menghasilkan proses yang Anda inginkan. Lalu proses ini akan kembali ke kontrol signal melewati sensor sehingga ya dia akan menghasilkan itu loop yang tertutup. Beberapa contoh aktuator kemarin kita udah bahas, listrik, ada pneumatik, ada hidrolik. Pneumatik pakai gas, tuh. Lalu yang hidrolik pakai cairan, tuh. Oke. Nah, itu sekilas untuk controller robot.
Nanti kita akan berjumpa kembali dalam pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih.